Bapak dulu kuliah di mana sih? Bagus pertanyaannya. Dulu S1 gak S1? S1 saya kuliah di Gajah Mada. Wow. UGM. Oh, kampusnya Pak Jokowi. Tuh kan tahu tuh, ikutin. Ijazahnya Ya enggak, cukup. Silakan ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Roy Suryo untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah skandal, ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa, karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun. Mungkin setahun setengah atau 1 tahun, cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden. Habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang. Misalnya, Prabowo di-endorse oleh Gibran. Kemudian tiba-tiba setahun setengah, habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya nggak ada masalah. Tapi kalau ijazah, skandal ijazah palsu ini, barangkali saja Anies Baswedan yang akan saya cuplikan videonya sama kawan-kawan, sudah berhasil 100% menyimpulkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan inilah yang membuat Jokowi panik saat ini. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, makasih. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pendukung Jokowi laporkan ijazah S2 dan S3 Resmond Sianipar diduga palsu, identitas tak pernah terbit. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa RRT, Roy, Resmond, dan Tifa, ya mereka melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi sampai menulis karya ilmiah yang dituangkan dalam sebuah buku Jokowi Sweet Paper. Maka di situ mereka membongkar bagaimana kejanggalan-kejanggalan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah mereka membongkar itu dan mereka melakukan penelitian, dan Roy Suryo mengklaim bahwa 99,9% palsu, maka setelah itu ya Polda Metro Jaya mentersangkakan ya Roy Suryo CS itu, RRT itu ya untuk sebagai tersangka ya karena telah melakukan pelanggaran yaitu pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE dan lain sebagainya. Tapi ya RRT sampai sekarang walaupun sudah jadi tersangka teman-teman, tapi belum juga kunjung ditahan. Nah, kita lihat di sini bagaimana dengan pendukung dari Pak Jokowi. Ya, bagaimana dengan pendukung Pak Jokowi ini ya melaporkan ya ijazah Resmond, yaitu ijazah S2 dan S3 Resmond Sianipar. Ya, diduga palsu, identitas tak pernah terbit. Nah, ini semakin menarik karena saling lapor-melapor akan hal ini. Oke, kita lihat di sini teman-teman.
ya, pendukung Presiden ke-7 Jokowi melaporkan ijazah S2 dan S3 Rismon Hasiholaun Sianipar pada Jumat 13 Februari. Menurut mereka, ijazah S2 dan S3 milik Rismon yang diterbitkan Universitas Yamaguchi palsu. Mereka menyebut identitas ijazah Rismon tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Yamaguchi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Jokowi Mania Andi Aswan yang ikut mendampingi pelapor Taufik Bilhaki. Kami melaporkan saudara Rismon Hasiholaun Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu, ijazah S2 dan S3 Yamaguchi, kata Ketua Jokowi Mandia, yaitu Andi Aswan. Andi mengatakan mereka telah berkali-kali melaporkan ijazah Rismon yang diduga palsu, namun selalu berakhir menjadi konsultasi. Mereka bersyukur pelaporan yang dilengkapi dokumen konfirmasi langsung ke Universitas Yamaguchi akhirnya diterima. Sementara itu, Rismon mempersilahkan pendukung Jokowi untuk melaporkannya. Ia berjanji akan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku. Nah, ini semakin kemana-mana kasusnya, teman-teman. Harusnya difokuskan dulu sebenarnya untuk menguji ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Nah, apakah ini menjadi manuver dari pendukung Pak Jokowi supaya tidak fokus lagi RRT ini untuk menelusuri bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi sehingga mereka melaporkan Rismon ini. Dan ini hal-hal yang wajar yang terjadi di kasus-kasus seperti ini karena saling lapor-melapor dan tentu kita lihat nantinya siapa yang menang dalam hal ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Rekam jejak Komjen Wahyu Widada Irwasum Polri yang diminta Rosyuro hentikan kasus ijazah Jokowi. Nah, ternyata bahwa Irwasum Polri ini yaitu Komjen Wahyu Widada meminta supaya Rosyuro CS menghentikan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Teman-teman, Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri, Komjen Pol Wahyu Widada diminta oleh Rosyuro untuk menghentikan kasus deringan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Rosyuro memohon kepada Wahyu untuk menghentikan kasus ijazah Jokowi melalui surat yang ia kirim pada hari Jumat 13 Februari 2026. Permintaan penghentian pendidikan dari Rosyuro kepada Komjen Wahyu Widada ini merupakan masukan dari mantan Wakapolri Komjen Pol Pur Ugroseno. Kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin bahwa dicabutnya laporan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terdapat konsekuensi seharusnya satu laporan yang bolding itu gegur semuanya karena ini dalam satu LP, kata kuasa hukum Rosyuro Refli Harun di Polda Metro Jaya Jumat. Satu nomor jadi kalau dicabut satu cabut semua, sambungnya. Kasus tudingan ijazah Jokowi masih bergulir di kepolisian. Polda Metro Jaya menangani kasus itu pada awalnya menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi yang dibagi menjadi 2 klaster. Nah, teman-teman, 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurniati Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan juga Muhammad Rizal Fadila. Namun belakangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah tidak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan Restoratif Justice RJ. Ya, tinggal 6 orang lagi yang masih bertahan sebagai tersangka, teman-teman. Karena kenapa? Mereka bertahan, mereka tetap pada posisinya untuk melihat bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Sementara itu dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka termasuk RRT, Roy, Rismon, dan juga Tifa. Saat ini berkas perkara yang menjerat Roy Suryo CS berstatus P19 atau harus dilengkapi
penyidik setelah sebelumnya dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 32 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Oke, teman-teman, rekam jejak Komjen Wahyu Widada. Komjen Wahyu Widada adalah Irwasum Polri yang sudah menjabat sejak Agustus 2025. Kala itu ia menggantikan posisi Komjen Dedi Prasetyo yang diangkat sebagai Wakapolri. Ya, sebelumnya Wahyu sempat menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabintelkom Polri. Nah, kemudian Jenderal Bintang 3 ini sudah mengemban jabatan sebagai Kabintelkom Polri sejak 26 Februari 2023. Sepanjang karirnya, Wahyu Widada juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Aceh. Komjen Wahyu Widada lahir di Kadirojo, Kalasan, Sleman, DI, Yogyakarta pada tanggal 11 September 1969. Ia memiliki istri yang bernama Enyewinta Wahyu Widada. Nah, teman-teman, ya, inilah mengenai kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir. Ya, silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.